sukses, kesempatan itu ada di kota. Oke, nah maka dari itu dia mengumpulkan uang, oke, dan akhirnya dia menggunakan semua uang tabungannya yang sudah dikumpulkan untuk membeli sebuah tiket supaya dia bisa naik ke kapal sehingga dia bisa merantau dari kampungnya ke kota tersebut. Oke, nah karena tiket yang dibeli cukup mahal dan karena perjalanan dari kampung ke kota membutuhkan waktu setidaknya 3 hari 2 malam dan dia sudah tidak punya uang lagi untuk membeli makanan, ya akhirnya dia hanya membeli roti dan dia berharap dengan roti yang harganya murah itu bisa mengenyangkan dia selama dia berada di kapal tersebut sampai dia sampai ke tujuan dan sampai ke kota. Dan akhirnya si pemuda miskin ini pun naik ke kapal tersebut, ya kan, tinggal di kamarnya dan untuk menahan lapar dan akhirnya dia mulai memakan bekal yang dia bawa. Sebongkah roti itu perlahan demi perlahan. Sampai suatu hari, di hari berikutnya dia sempat keliling ke kapal dan dia terkejut karena dia melihat ada sebuah ruangan dan di ruangan itu dia ngintip dari jendela dan dia lihat, wow, ada banyak yang ada di ruangan itu lagi sedang menarik sekali. Dan dia melihat ada banyak orang dengan pakaian yang bagus, ada kapten kapalnya pun juga ada di situ bercengkrama dengan orang-orang di sini. Dirinya sendiri melihat dari kaca jendela, ya kan, dan berpikir, wow, andaikan nasib saya bisa seperti mereka, andaikan saya juga bisa menikmati makanan tersebut. Tapi apalah saya adalah orang miskin biasa yang terlahir juga dengan kondisi yang tidak sempurna, oke? Dan ya udah, inilah nasib saya. Dan karena itu supaya dia nggak merasa sedih, akhirnya dia mengurung diri, kembali ke kamarnya, oke? Dan tidak keluar kamar lagi dan tetap menikmati makanannya, yaitu sepotong roti tawar yang dia bawa sebagai bekal. Sampai hari ketiga, sampailah kapal tersebut di kota yang memang dituju. Semua orang keluar dari kapal menuju ke daratan dan akhirnya sebelum pergi keluar dari kapal itu bertemulah dia dengan si kapten. Oke? Dan kapten ini mengamati pemuda ini dan kapten itu memanggil dan bertanya, "Hei anak muda, kenapa saya nggak pernah melihat kamu di ruang perjamuan yang ada banyak makanannya?" Dan si anak muda itu tertunduk dengan rasa malu dan akhirnya dia bilang, "Ya, saya tidak punya uang untuk bisa ikut makan. Saya hanya orang biasa, saya bukan orang kaya, saya tidak layak untuk bisa makan di tempat yang seenak itu dan semewah itu." Dan sang kapten pun terkejut. Kenapa? Dan dia bilang kepada pemuda itu, "Anak muda, tahukah kamu bahwa tiket yang kamu sudah beli itu untuk bisa hadir dan bisa ikut di kapal ini, itu sudah termasuk semuanya. Termasuk yang bisa makan di ruangan itu dan menikmati makanan-makanan tersebut. Itu semuanya sudah ada di tiket kamu." Dan anak muda itu pun terkejut mendengar semua itu. Dia tidak menyangka bahwa ternyata semua sudah terinclude di dalam tiketnya. Nah, apa yang saya ingin tunjukkan di sini? Yes, kadang di hidup kita, kita nggak sadar dan kita memberikan asumsi-asumsi kita sendiri. Kita merasa bahwa, wah, kayaknya saya nggak layak untuk bisa sukses. Kayaknya saya nggak mungkin jadi orang entrepreneur. Saya nggak mungkin nih bisa jualan, berhasil, sukses, bahagia, gitu kan? Nggak mungkin. Apalah aku ini, aku hanyalah orang biasa. Dan banyak orang meng-underestimate dirinya sendiri dan bahkan jangankan bertanya, mengetuk pintunya saja tidak. Oke? Dan kalau Anda berharap, bukan salah saya, buktinya nggak ada yang ngasih tahu saya kok. Yes, sekarang pertanyaannya apakah Anda mau hidup selalu memblame dan menyalahkan orang-orang lain? Atau sebenarnya Anda mau menjadi orang yang proaktif? Nggak, di dunia ini seperti saya bilang, nggak akan ada orang yang bilang ke Anda, oh Anda boleh ini, Anda boleh itu. No, in life nobody will tell you that you can have a big dreams and achieve it while you are young. Okay? In life juga nggak akan ada orang yang bisa tell you that you can be successful even though you are not from a rich family. Nah, tapi hari ini saya ingin bilang bahwa Anda, harus bisa proaktif, dan Anda harus bisa mau membuka pikiran Anda dan mengetuk pintu itu sendiri. You can have big dreams and you can achieve it while you are young. You can have big dreams and achieve it even though you are not from a rich family. Nah, jadi
yakinlah dan percayalah bahwa setiap dari kita itu sudah punya tiket, Anda sudah punya kesempatan yang luar biasa. Dan dengan hadirnya Anda di sini, sebenarnya Anda sudah berada di jalan, Anda punya kesempatan yang memang sharing. Kalau mereka saja bisa, bukan hanya mereka saja loh, Anda pun juga bisa, Anda pun juga layak mendapatkan adalah bertanya, mengetuk coba, Anda tidak akan tahu. Nah, dan ini penting banget ya, to have a mindset of abundance, bahwa Anda layak, Anda mampu. Nah, biasanya limiting belief itu berasal dari mana? Nah, biasanya limiting belief ini berasal dari previous examples, previous failures. Kalau sebelumnya Anda merasa, tapi saya sudah pernah nyoba, nggak berhasil. Saya udah pernah mau nyoba jualan, tapi selalu ditolak. Oke? Again, your past mistake does not determine your future. Jangan sampai pikiran-pikiran Anda ya, yang limited ini menghalang masa depan Anda. Kadang-kadang limiting belief ini juga berasal dari keluarga ya, orang-orang di sekitar kita yang bilang udah deh nggak usah mimpi tinggi-tinggi, udah deh nggak mungkin, nggak bisa gitu. Atau sometimes kadang-kadang berasal dari sosial media, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Nah, dan saya pun dulu juga pernah mengalami hal yang sama. Sebelum saya akhirnya terjun menjadi go into entrepreneur, ya kan, saya selalu merasa bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya merasa nggak layak, saya merasa bahwa orang-orang sukses itu hanya privilege mereka saja gitu. Nah, tapi cara pandang seperti itulah yang harus kita rubah. Anda mampu, Anda layak, kesempatan itu ada saat ini juga, sekarang juga, bersama New Skin Indonesia. Setuju? Setuju. Oke, tulis di kolom chat, saya mampu dan saya layak untuk sukses. Thank you ya, mampu dan layak untuk sukses. Oke, yang harus Anda lakukan adalah proaktif, ketuk pintunya, bertanya, oke, jangan berasumsi. Ya, karena kalau Anda mengetuk pintu akan ada orang yang membuka pintu itu. Kalau Anda bertanya akan ada orang yang ngasih tahu jalannya dan caranya. Oke? So be proactive. Nah, ingat, kemiskinan yang sesungguhnya bukan miskin harta, tapi kemiskinan yang sesungguhnya adalah miskin impian dan miskin tindakan. Oke, ingat, kemiskinan yang sesungguhnya bukan miskin harta, tapi kemiskinan yang sesungguhnya adalah miskin impian dan miskin tindakan. Oke, asalkan Anda punya impian, punya target, dan Anda punya komitmen untuk menjalankan target itu, oke, Anda pasti dijamin akan berhasil. Oke, nah, tapi sekarang saya disclaimer dulu ya. Berhasil bukan berarti nggak akan ada masalah. Oke, nah sekarang saya ingin lanjut lagi ya, bahwa yes, as an entrepreneur, kita harus punya abundance mindset, kita harus punya growth mindset. Tapi your level of success juga sejalan dengan your level of personal development. Nah, artinya adalah, bukan berarti, wah, kalau saya berpikir saya bisa, saya dijamin pasti bisa. Yes, itu mungkin satu langkah, tapi Anda juga harus terus belajar. You have to continue learning and you have to continue upgrade yourself. Ingat, kesuksesan Anda, itu tidak akan bisa melebihi kapasitas Anda. Nah, dan disinilah saya ingin mengajak Anda untuk selalu yang namanya teachable. Always be a student. Tulis di kolom chat, always be a student. Nah, your level of teachability itu really depends on the level of success. Yang saya maksud seperti ini, kalau Anda masih di bawah, Anda belum sukses, pasti Anda akan mau belajar apapun. Ya, ajarkan saya apapun juga. Saya akan mau belajar, saya akan mau bertumbuh. Belajar. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, khususnya untuk Anda sudah berada di level of success ya, sometimes semakin tinggi kesuksesan Anda, semakin berkurang teachability-nya. Semakin tinggi level Anda, seringkali lebih susah untuk Anda mau belajar lagi. Kata-kata yang paling anti yang biasanya selalu diucapkan, yang biasanya selalu membuat gagal adalah, saya sudah tahu, I know that. Udah tahu caranya, udah gini, udah tahu lah, dan menjatuhkan. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang, kalau zaman dulu banget, ya, orang-orang sukses itu dari anak kecil. Kalau anak-anak bisa kalistung, pasti masa depannya lebih baik. Karena dia bisa belajar, dia bisa bertumbuh, dia bisa bekerja. Zaman sekarang, yang penting itu bukan kalistung, tapi bagaimana Anda bisa learn, unlearn, and relearn. Dan ini menurut saya penting banget. Seperti saya bilang, kalau Anda belum sukses, mungkin Anda haus akan sukses dan Anda mau belajar. Banyak belajar. You are open mind. Tapi seringkali tantangan yang sesungguhnya adalah bukan yang belum sukses nih, tapi justru yang sedang di tengah-tengah atau bahkan yang sudah di atas. Orang-orang yang sudah sukses lebih seringkali mereka akan susah untuk belajar karena berpikir, cara saya paling benar kok, buktinya saya bisa berhasil. Tapi di era sekarang, it might not work that way again. You have to learn, you have to unlearn, and you have to relearn.
Kalau zaman dulu kita setiap kali bertemu dengan orang pasti kita akan salaman, karena itu adalah cara supaya kita bisa lebih sopan. Tapi zaman sekarang udah nggak lagi bisa salaman. Kita have to unlearn habit-habit kita. Kalau zaman dulu biasanya kita closing atau appointment itu biasa face to face. Zaman sekarang mungkin itu sudah tidak bisa dilakukan secara normal lagi. Tapi bagaimana kita harus bisa unlearn cara kita presentasi yang biasanya mungkin face to face, ya sekarang harus bisa lewat online. Sekarang mungkin bisa harus lewat pendekatan sosial media. Sekarang mungkin harus lewat cara yang berbeda. Oke, kemampuan untuk bisa learn, unlearn, and relearn ini yang menjadi kunci. Karena siapa yang mau berubah dan beradaptasi dan cepat beradaptasi, dialah yang nantinya akan bisa menjadi pemenang. Oke? Dan ini pun selalu saya praktekkan sampai hari ini. Kalau dulu saya seorang sarjana teknik elektro, yang punya caranya sendiri. Ketika saya terjun ke dunia sales, itu sesuatu yang sangat sekali berbeda. Tapi saya mau membuka pikiran saya dan unlearn apa yang saya sudah pelajari di kuliah teknik elektro dan belajar lagi cara-cara baru yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan pada saat itu. Nah hari ini pun demikian sama. Ada banyak cara yang sudah bertahun-tahun saya lakukan ketika saya membawakan seminar, ketika saya melakukan bisnis. Semua itu harus saya rombak total, supaya saya bisa beradaptasi. Zaman selalu berubah. Kalau kita nggak mau berubah, kita yang akan ketinggalan zaman. Zaman berubah. Kalau Anda nggak mau berubah, Anda yang akan ketinggalan zaman. Sekarang pilihannya, Anda mau terus berubah atau mau ketinggalan zaman? Saya yakin jawabannya pasti Anda mau terus berubah. Learn, unlearn, and relearn. Ada satu video lagi yang saya putarkan dulu sebelum saya lanjut lagi ke poin berikutnya. Video ini menarik sebenarnya. Ini salah satu sebuah iklan ya yang mungkin pernah lihat juga ya kan. Salah satu iklan yang ada di Indonesia dibuat oleh one of my friend also. It's very inspiring. Dan kita lihat dulu video berikut ini ya sebelum saya lanjut lagi. Bisa saya putarkan dulu videonya? Bisa? Oke, sip. Kita lihat dulu video berikut ini. Ada dua macam orang di dunia, mereka yang suka petek dan mereka yang tidak suka petek. Dan mereka-mereka yang tidak suka petek ini jika ditanya, kapan terakhir kali kamu makan petek? Biasanya jawabannya mirip denganku. Dulu terakhir kali aku makan petek, itu waktu aku masih kecil. Dikasih oleh tante-tanteku yang iseng. Aku masih bocah kan, ya nurut-nurut aja. Begitu ku gigit, rasanya aneh, pahit, dan yang pasti bau banget. Bau ya? Enak tahu. Sejak hari itu, setiap aku ditanya orang, kalau lagi ada di meja makan, aku jauh-jauhin. Kalau lagi makan di luar, aku nggak pernah pesen. Dan kalau ketemu di dalam nasi kotak, aku menikah dengan seorang gadis yang ternyata fanatik petek. Sejak mereka menikah, hampir setiap hari masakan di rumah adalah petek, 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 dan petek. Hari itu, kakakku bersikeras suruh aku coba petek yang dibuat oleh istrinya. Ya, kalau mau jujur, petek yang ini memang gemuk-gemuk, mengkilat, kelihatan segar, dan entah kenapa wanginya mengundang. Ketika akhirnya aku coba, ternyata kali ini aku suka. Rasanya bukan lagi pahit, tapi gurih. Kriuknya bukan lagi aneh, tapi renyah. Dan aromanya bukan lagi bau, tapi harum. Aku jadi sadar, seumur hidupku, aku pikir aku gak suka petek. Hanya karena satu gigitan hari itu, jauh di masa lalu. Ternyata banyak hal yang kita gak suka, hanya karena kita gak pernah lagi mau coba. Produk buatan Indonesia, sayangnya seringkali seperti petek. Ini buatan Indonesia. Emang bagus? Bagus banget. Masa sih? Padahal hari ini keadaannya sangat jauh berbeda. Kini banyak sekali produk buatan Indonesia yang memang benar-benar bagus. Bahan bakunya sudah yang terbaik, proses produksinya berstandar tinggi, dan macam dan jenisnya juga sudah banyak banget. Memilih jadi mudah karena pilihannya antara bagus dan bagus banget.
antara gemes dan gemes abis. Mereka juga banyak menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal, sehingga dampak ekonominya langsung dirasakan bangsa kita. Jadi, mungkin pesan dariku, yuk kita berikan kesempatan untuk produk buatan Indonesia ketika ingin berbelanja. Sebut saja ajakanku, filosofi petek. Yang kita tidak suka dahulu kala, mungkin saja kini malah bikin jatuh cinta. Nah, siapa dari Anda yang gara-gara nonton video itu tadi lagi jadi idam makan pete? Tulis di kolom chat bilang saya. Oke, yes. Jangan diingat petenya ya, tapi yang paling penting diingat pesan moralnya. Ya, bahwa kadang sesuatu yang dulu tidak kita suka bisa jadi sekarang membuat kita jatuh cinta. Bahwa kadang cara-cara yang mungkin dulu kita aduh saya paling anti banget deh gitu ya kalau jualan seperti ini, saya paling gak bisa presentasi atau mungkin saya paling gak bisa banyak hal lah intinya. Oke, saya paling anti yang namanya teknologi dan masih banyak lagi. Tapi bisa jadi itu nggak kamu suka dulu karena mungkin kamu belum mencoba. Atau mungkin ketika sekarang Anda mencoba, Anda jadi jatuh cinta. Nah, jadi apa yang saya ingin tunjukkan sekali lagi, inilah waktunya untuk kita benar-benar unlearn and relearn. Oke, saya sendiri merasa bahwa selama 1,5 tahun terakhir ini ada banyak hal yang berubah dalam hidup saya. Baik itu berubah secara terpaksa ataupun berubah karena saya mau approach yang baru, oke? Dijamin pasti akan tidak nyaman ya, dan tidak dijamin akan bilang satu hal. Ketika Anda memutuskan untuk bertanding, Anda tidak dijamin menang. Tapi kalau Anda tidak bertanding, sudah dipastikan Anda akan kalah. Sekarang pilihannya ada di Anda. Anda mau pilih yang mana? Oke? Ketika Anda memutuskan untuk mencoba menjadi entrepreneur New Skin Indonesia, nggak dijamin bakal 100% bakalan sukses. Oke? Tapi kalau Anda tidak mencoba, sudah dijamin Anda tidak akan sukses. Sekarang pilihannya ada di mana? Ketika sekarang Anda mencoba untuk bisa beradaptasi, aduh, biasanya dulu saya closing cara seperti ini nih. Sekarang, aduh, agak susah ya. Ya udah deh, coba cara yang baru. Oke? Bukan berarti Anda dijamin bakalan bisa closing juga. Tapi kalau Anda tidak mencoba, sudah dijamin Anda tidak akan bisa closing. Nah, jadi sekarang pilihannya ada di Anda. Have a growth mindset. Ketika Anda tidak bisa melakukan satu hal, jangan berpikir bahwa ya udah deh, mentok, emang saya cuma begini doang. No, that's a fixed mindset. Itu adalah limiting belief mindset yang salah. Tapi as a good entrepreneur, you have a growth mindset, abundance mindset. Kalau Anda mentok, Anda berpikir, oh oke, cara saya cuma mentok sampai sini. Berarti saya harus coba cara yang baru, coba strategi yang baru, belajar dari orang yang mungkin sudah lebih berhasil, dan coba caranya dia. Okay? That's a growth mindset, that's abundance mindset. Okay? Nah, again seperti saya bilang ya, bukan berarti semua akan gampang-gampang saja. Oke, karena kita semua akan terus berjalan ya. Tapi semoga dari sini kita mulai dulu ya. Kita mulai dari mindset, percaya bahwa kalau Anda ingin menjadi sukses, nggak peduli keadaannya, saya nggak peduli background Anda, saya nggak peduli apa yang Anda alami tahun lalu, tahun ini, kemarin, saya nggak peduli masa lalu Anda. Yang saya peduli adalah hari ini Anda di sini mendengarkan saya dan Anda mau melakukan sesuatu untuk mengubah masa depan Anda. Itu yang saya peduli. Saya nggak peduli masa lalu Anda, saya nggak peduli background Anda, saya nggak peduli kegagalan-kegagalan Anda. Yang saya peduli adalah hari ini, Anda mau apa? Anda mau melakukan apa? Anda komitmennya apa? Maju ke depan, yuk kita maju dan berjalan bersama-sama. Oke? Ini adalah Anda sekarang, ini adalah goalnya Anda ya, yang mau Anda tuju. Oke? Dan ini Anda ya, saya gambar ya, ini adalah Anda. Oke? Dan ini adalah proses dan Anda akan menuju ke sana dan sampai di tujuan dan berhasil dengan selamat. Setuju atau setuju? Betul atau betul? Jalannya seperti ini? Salah. Ayo lo salah. Kok salah Miss Mary? Oke, salah.
Emang hidup segampang itu gitu garis lurus seperti ini? Ya nggak mungkin lah. Jadi yang terjadi realitanya adalah ini adalah Anda sekarang, oke? Yang terjadi jalanannya akan seperti begini, kacau, ribet-ribet, oke? Tapi kalau Anda persisten akan sampai ke tujuan. Betul atau betul? Betul, oke? Nah, saya kasih tahu ini bukan karena saya nggak mau Anda menjadi orang yang nggak realistis ya, dalam arti optimis, saya berhasil, positif, dijamin nggak ada masalah, nggak mungkin. Selalu akan ada masalah seperti ini. Apalagi ketika Anda sedang mencoba cara baru, oke? You will expect failure. Ketika Anda mencoba cara baru, dijamin akan salah, dijamin nggak berhasil, dijamin ditolak, dijamin bakalan ada banyak kesalahan. But it's okay, karena ini adalah bagian dari prosesnya, oke? Nah, jadi kebanyakan orang itu setiap kali ada problem, dia akan marah. Dia merasa hidup saya banyak masalah. Keluarga ada problem, oke? Semua ada masalah. Dia berpikir bahwa hidup itu harusnya nggak ada masalah. Itu masalahnya Anda, oke? Ya, masalah terbesar dari banyak orang adalah mereka berpikir harusnya mereka nggak punya masalah. No, that's wrong. Bahkan di opposite ya, every problem is an opportunity, oke? Dan ini bukan slogan, that's true. Coba pikirkan baik-baik, oke? Sebenarnya Anda itu dibayar untuk menyelesaikan masalah. Coba, Anda beli makanan, Anda bayar ke orang yang ngasih Anda makanan, ya, karena dia bisa menyelesaikan masalah lapar Anda. Karena Anda lapar, dia punya makanan, Anda bayar, ya, akhirnya makanan itu menjadi solusi untuk lapar Anda, ya kan? Oke, nah Anda butuh internet, problem, Anda bayar, dan akhirnya itu bisa tersolve. Anda membayar karena orang itu bisa men-solve masalah Anda. Nah, jadi di hidup ini selalu ada masalah. Kalau Anda bertemu ke kantor, sudah pasti akan ada masalah. Justru Anda dibayar gara-gara ada masalah. Anda dibayar untuk menyelesaikan masalah itu. Ingat, cara mindsetnya berpikir berbeda. Kalau Anda sekarang seorang entrepreneur, Anda melihat ada banyak masalah. Banyak orang mungkin, wah, banyak masalah nih. Mereka takut akan kesehatannya, mereka takut nggak punya uang dan seterusnya. Itu adalah kesempatan untuk Anda. Kesempatan untuk Anda bisa menawarkan solusi untuk masalah mereka. Masalah kesehatan mereka, kesempatan untuk bisa mendapatkan income dan seterusnya. So again, change the way you see things. Melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Oke? Masalah itu adalah kesempatan. Dan Anda justru dibayar untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Seberapa besar hal yang bisa Anda dapatkan tergantung dari seberapa besar masalah yang bisa Anda solve. Oke? Nah, jadi jangan takut ada masalah. Oke, tapi kita harus embrace. Lihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dan ini juga penting banget ya. Kadang-kadang orang menyalahkan keadaan dan bilang, aduh, hidup saya naik turun. Seperti ini. Ya kan? Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Seperti ini. Betul? Dan Anda komplain, aduh, gak enak banget nih hidup kayak gini. Naik, turun, naik, turun. Sekarang saya tanya, coba pikirkan baik-baik. Anda beneran deh gak mau punya hidup seperti ini? Kalau Anda dikasih pilihan, sekarang misalnya Anda ada alat gitu ya, yang nempel di badan Anda lebih prefer di alat itu grafiknya naik turun seperti ini atau lurus seperti ini? Ayo, yang mana nih? Yang A atau yang B? Yang A lah pasti ya. Iya Mas Mary, saya lebih prefer beginilah daripada yang lurus lah. Nah, di hidup ini pun juga seperti itu. Masalah itu adalah ciri-ciri orang hidup. Orang yang gak ada masalah itu biasanya lagi ya, karena nggak mungkin, oke? Nah, jadi again sekali lagi yang saya ingin lakukan di sini adalah saya ingin mengubah cara pandang Anda, ya, karena di hidup ini akan selalu ada tantangan, oke? Orang yang a good entrepreneur ya, dia nggak melihat itu sebagai masalah, dia melihat itu sebagai challenge, sebagai tantangan, oke? Dan itu bukan problem untuk mereka. Jadi jangan dulu apa-apa takut duluan, oke? Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan solusi? Gimana caranya kita bisa tetap semangat setiap kali ada tantangan, setiap kali ada masalah? Siapa dari Anda yang pengen setiap kali ada masalah bukannya takut, tapi justru malah bisa berpikir objektif dan akhirnya bisa mencari solusi? Siapa dari Anda yang seperti itu? Tulis di kolom chat, bilang saya. Sederhana, mungkin bisa dipraktekkan. Kesalahan terbesar itu bukan dari masalahnya, tapi kesalahan terbesar adalah seberapa dekat itu ada deh. Nah, saya kasih pertanyaan dulu deh, tebak-tebakan untuk Anda ya, sebelum nanti saya jelaskan apa yang saya maksud. Oke,
Di slide saya berikutnya ada sebuah gambar.